Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gaya. Gaya itu mempunyai satuan Newton atau dapat kita tuliskan menjadi kilogram meter per sekon kuadrat. Ini mempunyai makna bahwa 1 Newton itu adalah gaya yang diperlukan untuk mempercepat massa 1 kilogram sebesar 1 meter sekon kuadrat. Baik, pada kesempatan ini juga saya akan berikan contoh sederhana tentang gaya. Misalnya ada sebuah tali, ya, tali kemudian digabungkan dengan sebuah beban. Ya, beban itu dapat kita tuliskan menjadi W atau mg. Arahnya ke bawah, ya, arahnya ke bawah karena sesuai dengan hukum gravitasi ke bawah. Gaya ke bawah, ya, gaya beratnya ke bawah, kemudian gaya tariknya itu ke atas. Gaya tariknya adalah ke atas. Ini dalam kasus yang sederhana, artinya dalam posisi yang lurus. Sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau dia dalam posisi yang sedang diayunkan, ya. Misalnya posisi yang sedang diayunkan. Oke. Maka gaya beratnya itu akan ke bawah. W sama dengan mg itu ke bawah. Sedangkan tensionnya adalah sesuai dengan, atau tarikannya sesuai dengan talinya tadi. Tetapi perlu diingat bahwa di sini dia punya, nanti kita akan cari, ya, dia punya komponen X dan komponen Y, atau dia punya komponen TX dan TY. Ini dalam gaya, dalam materi kuliah gaya kita akan pelajari tentang ini nanti. Berkaitan dengan apa? Ya, nanti kita kaitkan dengan hukum Newton 1 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas, ya. Baik. Itu yang pertama, ya. Kemudian tadi sudah disinggung tentang, saya menyinggung sedikit hukum Newton. Ada hukum Newton. Hukum 1 Newton, ya. Ada hukum 1 Newton. Ada hukum 2 Newton. Hukum 3 Newton. Ini tentang inersia. Oke. Kemudian ini mengenai percepatan, ya. L sama dengan kali A gitu. Kemudian ini tentang aksi reaksi. Gayanya sama namun arahnya berbeda, sehingga ada negatif sini untuk menunjukkan perbedaan arahnya saja. Oke. Secara singkat tentang hukum Newton itu ada 3 seperti ini. Yang pertama, benda akan terjaga diam, ya. Benda tersebut akan diam kalau tidak ada gaya yang lain yang menyebabkan dia bergerak, gitu. Atau dia akan bergerak dengan kecepatan tetap, ya. Tetap bergerak kecuali ada gaya yang bekerja pada objek tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan percepatan sebuah benda. Percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan masanya. Yang ketiga, aksi reaksi, ya, tentang aksi reaksi. Oke. Ini tentang hukum Newton. Sekarang sebelum masuk ke aplikasi hukum Newton, ya, saya akan menyinggung sedikit mengenai hukum gaya normal, ya. Gaya normal, karena nanti gaya normal itu akan dipakai pada kasus-kasus soal mengenai aplikasi 1 hukum Newton, hukum kedua Newton, dan seterusnya. Oke.
Anda perlu diingat ini ya, perlu ingat. Jika ada sebuah kotak diletakkan dalam sebuah alas gitu, maka Anda dapat menuliskan gaya-gayanya tadi ya, W, M, G itu ke bawah, kemudian gaya ya, gaya normalnya ya, kalau di slide dituliskan R reaksinya atau normal reactionnya, tapi kalau di buku-buku biasanya arah N, arah gaya normalnya itu ke atas ya, arah gaya normalnya ke atas, normalnya ke atas. Ada W ke bawah dan N ke atas. Kalau miring, misalnya miring, maka normalnya juga ke atas, normal ke atas. W-nya kemana? Beratnya bukan ke sini ya, bukan sini, tapi dia tetap ke arah bawah, sorry. W sama dengan mg. Baru nanti dia punya posisi seperti ini, ada posisi seperti ini, ada posisi kalau dalam sumbu X ada sumbu X dan komponen X dan komponen Z-nya. Oke, nanti akan kita bahas. Ini di slide sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Oke, kita masuk ke contoh saja misalnya. Kita masuk ke contoh yang ada di slide ya, yang ada di slide ya, misalnya seperti ini. Di slide itu digambarkan ya, ada sebuah di situ traffic light gitu ya, digantung oleh dua tas tali, sudutnya 37, ini sudutnya adalah 53. Oke. Di sini ada T3, ada T1 dan ada mohon maaf ya, ini T2, ini T1. Anda diminta untuk mencari nilai T1, T2 dan T3. Untuk memudahkan maka dibuat garis bantu ya. Anda ingat bahwa sudut yang berseberangan itu sama dengan 37. Ini seperti ini ya, misalnya kalau dia punya sudut X, maka di sini adalah X, sama sudutnya. Maka di sini pun juga sama, di sini sama dengan 53. Oke. Kemudian kalau sekarang kita tinjau di sini semuanya, ini kita akan cari komponen-komponen X dan komponen-komponen Z ya, komponen X dan komponen Z. Karena T1 itu miring, T2 miring, maka dipastikan di sini antara T1 dan T2 itu punya komponen X dan komponen Z. Sedangkan yang T3 dia itu lurus saja di sini ya, vertikal, maka dia hanya punya komponen Y saja. Dia tidak punya komponen X-nya. Tidak punya komponen X-nya. Kita akan bedakan dengan negatif dan positif. Ke kanan nanti arahnya positif, ke kiri negatif. Oke. Kita akan mulai dulu dari nilai T1. Kita akan mulai dari T1. T1 kalau di slide itu dijelaskan menggunakan tabel ya. Tabelnya mudah ya. Misalnya kita mau cari sumbu X, sumbu X T1 ya, T1 ke sumbu X ini ada sumbu X, ini sumbu Y ya, kita permudah seperti itu. Sumbu X maka T1 cos
37 derajat ya, 70 derajat. Arahnya kemana? Ke kiri, negatif ya. Negatif T1 cos 37 derajat. Kok kita menggunakan cos ya, bukan sin? Ya, Anda perlu mengingat lagi, misalnya ada sebuah ini sudut, ini R, ini X, ini Z. Ya, Anda harus paham mengenai cos itu apa, sin itu apa, sin theta berapa, cos theta itu berapa ya. Cos theta itu sama dengan X per R, sin theta adalah Z per R. Sehingga kalau Anda mencari nilai dari X, maka nilai X adalah cos theta kalikan R. R di sini apa? T1. Begitu juga dengan sin theta. Baik, kita lanjutkan. Sumbu X-nya untuk T1 adalah cos 37 T1. Lalu komponen Z-nya, sumbu untuk T1 berapa? Ya, ini oke. Ini sumbu Y ya, sumbu Y. Untuk T1-nya berapa? Maka kita menggunakan logika ini ya, logika ini. T1 di sini ya kita pakai sin theta. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke atas ini, ke atas ini. Berarti T1 sin 37, arahnya ke atas. Oke, T1 sudah ketemu, sekarang kita cari T2. T2 cara mencari ke sumbu X-nya sama dengan cos ya. Berarti di sini adalah T2 cos, kurang jelas ya, T2 cos 35 derajat. Positif ya, positif. Kemudian di sumbu Z-nya T2 sin 35 derajat. Ini juga positif. Oke, T1 dan T2 sudah ketemu. Kemudian kita akan mencari nilai T3. T3 tadi saya kasih tahu bahwa dia hanya ada komponen Y saja, vertikal saja, sehingga komponen X-nya dipastikan 0 ya. Kemudian kita cari komponen Z-nya saja, vertikalnya saja. Kalau dalam slide tadi ya diketahui bahwa nilai dari beban di sini adalah sebesar 122 Newton ya, 122 Newton bawah. Nah, maka nilainya T3 itu sebenarnya sama tetapi berlawanan. Jadi 122 Newton ya, 122 Newton. Baik. Dari ini semua yang sudah Anda dapatkan ya, dari ini yang sudah Anda dapatkan itu dapat Anda tuliskan ya, dapat Anda tuliskan menjadi sebuah persamaan ya. Yang sumbu X Anda jadi satukan, kemudian sumbu Y Anda satukan juga ya. Kalau sumbu X ya tinggal dijumlahkan saja, min T1 cos 37 ditambah T2 cos 35 sama dengan 0. Yang sumbu Y nya juga sama, F-Y nya T1 sin 37 ditambah T2 sin 35 sama dengan 122 ya. Atau kalau ini kan sebenarnya penjumlahan ya, karena sebenarnya X tadi kan ada T1, T2 dan T3, tapi T3 nya kan tidak ada ya, T3 nya tidak ada sehingga tidak dituliskan. Kalau ini T1 ditambah T2 ditambah T3
T3 tadi nilainya adalah minus 122 sama dengan 0. Oke, kemudian caranya adalah Anda menyelesaikan salah satu dari persamaan ini. Anda selesaikan yang ini dulu misalnya. Anda selesaikan itu ya. Anda mau milih T1, Anda mau milih T2, terserah Anda ya. Tinggal dipindahkan posisi sehingga misalnya nanti akan ketemu nilai dari T2. Akan ketemu T2. T2 itu nanti nilainya berapa, kemudian disubstitusikan ke sini ya, ke persamaan selanjutnya. Sampai sini nanti sudah selesai dan akhirnya akan ketemu nilai T1 itu berapa, T2 itu berapa, sudah ketemu sampai situ ya. Sangat sederhana, sangat sederhana. Oke teman-teman semua, ini kasus yang seperti ini itu aplikasinya sebenarnya hukum 1 Newton ya, hukum 1 Newton. Oke, sekarang saya mau sebelum masuk ke hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton tentang F sama dengan MA tadi, saya akan bahas tentang gaya gesek dulu ya. Karena di gaya gesek tadi nanti dapat divariasikan dengan hukum 2 Newton. Oke. Saya kasih contohnya. Oke, saya kasih contoh mengenai hukum gaya gesek ya, gaya gesek. Oke. Ini Anda harus pahami dulu ya, saya nanti kalau dibolak-balik Anda harus paham. Ini saya kasih contoh di benda sudut miring ya. Ada benda diletakkan ya di sudut miring seperti ini. Anda harus paham tadi tentang arah gaya normalnya itu ke atas, kemudian arah gaya beratnya itu ke bawah, M kalikan G, di sini punya sudut tetanya. Nanti kan ada beberapa kondisi, papan itu bisa bergerak, papan itu bisa diam ya. Nanti ada syaratnya. Kita belajar dulu tentang arah-arahnya ya. Gaya beratnya ke bawah, normalnya ke atas ya, normalnya ke atas. Kalau di kondisi normal kan seperti ini ya teman-teman semua. Kondisi normal itu ini N adalah ke atas dan W-nya adalah ke bawah. Tetapi dalam kasus miring seperti ini, W-nya tidak boleh seperti ini. Nah, dia tetap lurus ke bawah. Kalau gaya normalnya itu dia harus sebidang dengan alasnya ini ya, tegak lurus dengan alasnya ini, seperti ini. Normalnya ke atas. Oke. Dia di sini ya, dia punya komponen X dan Z-nya. Misalnya seperti ini ya. Misalnya kalau saya tarik garis seperti ini, misalnya saya tarik garis gini, lurus dengan gaya normalnya tadi, saya tarik garis lurus seperti ini. Oke. Kemudian saya satukan ini. Oke. Maka Anda ingat bahwa sudut yang di sini itu akan sama dengan sudut yang di sini. Oke ya. Ini ada tanda titik-titik di sini itu, kalau saya tuliskan di sini itu juga bisa arahnya ke bawah, karena dia kan nanti dia akan turun ke bawah, atau ya tergantung kasusnya ya. Kalau dia dibiarkan turun ya nanti turun ke bawah, atau kalau dikasih
gravitasi tali ya dia akan naik ke atas. Oke, dengan permainan sudut tadi, kalau di sini adalah mg, sudut miringnya adalah mg, maka di sini kita dapat tentukan nilainya adalah mg cos theta sumbu eksentik. Di sini apa? Yang sini ya. Di sini adalah mg sin theta. Di sini juga sama, mg sin theta. Kan digeser sini kan sama saja. Oke, itu tentang gaya gesek tadi ya. Belum sampai ke gaya gesek karena kita baru belajar tentang arah-arahnya ini ya. Jadi kalau di sini n adalah sama dengan w, n sama dengan w, oke. Kalau di yang ini adalah n sama dengan mg cos theta, mg cos theta. Jadi nanti ada syaratnya ketika f ya gayanya misalnya gini, gaya tariknya gitu ya, gaya tariknya paling mudah seperti ini. Saya contohkan dulu, misalnya papan kan, ini ada F ya, ada F, kemudian ini misalnya N, ini kan W, kemudian ada frictionnya atau gaya geseknya. Ada beberapa syarat. Jika F kurang dari F sama dengan F kecil, frictionnya, gaya sama dengan frictionnya, kemudian F lebih besar dari frictionnya. Kalau gayanya ini lebih kecil daripada F, maka dia atau benda itu akan diam ya, diam. Kemudian kalau F sama dengan F kecil atau gaya tariknya misalnya ya, itu sama dengan frictionnya, maka ini akan tepat bergerak, Kemudian jika F sama dengan lebih besar daripada frictionnya, maka balok itu akan bergerak ya, dan berubah menjadi gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis ya. Anda kan sudah pernah belajar gaya gesek itu ada gesek statis, ada gaya gesek yang kinetis ya, kinetis. Fs dan Fk. Fs adalah gaya, Fs nanti dikenal ada Fs adalah gaya gesekan yang bekerja pada keadaan diam, dan Fk pada keadaan kinetik. Nah, kalau tepat bergerak berarti F gaya ini, gaya yang bekerja itu sama dengan gaya F-nya di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh aplikasi dari hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2. Saya kasih contoh yang singkat saja. Oke. Ini misalnya ada kotak ya, kotak dia punya massa M nya adalah 400 kg. Oke. Dia punya percepatan 2 meter per sekon ke atas ya, artinya benda ini dipercepat geraknya ke atas dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian kalau ditanya misalnya jika percepatan gravitasinya G-nya gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka
tegangan tali itu berapa ya, tegangan tali itu berapa. Maka kita harus menggambarkan dulu ya, menggambarkan dulu dari ini ya yang sudah disebutkan di sini. T-nya ke atas, T, kemudian W-nya ke bawah, W sama dengan M kalikan G. T ke atas, W sama dengan MG ya. Karena ini aplikasi dari hukum Newton 2 tadi ada percepatan, maka kita tuliskan saja F sama dengan M dot A ya. Gaya yang terjadi itu apa? Ya T dikurangi dengan W dengan M kalikan A. Diperjelas lagi, T kurangi MG sama dengan M dot A ya, atau T sama dengan MG MA tambah MG, sudah ya. Atau disederhanakan lagi ya, M A G. Ini sudah ketemu T, nilai T adalah M kalikan A kalikan G. Itu contoh sederhananya, masih dalam posisi yang segaris-garis ini kayaknya. Tetapi kita akan coba lagi misalnya dalam posisi yang sudutnya ada sudutnya miring misalnya seperti ini. Tadi kita masih main-main kotak lagi ya. Kotak, kemudian dia diberikan misalnya 2 kg lah ya. 2 kg didorong dengan gaya K sebesar 20 Newton. Misalnya K 20 Newton. Gayanya adalah 20 Newton. Dia belum ada licin. Dia belum ada gaya geseknya, sehingga licin sekali. Misalnya gravitasinya juga diketahui, ya kita mudahkan saja meter per sekon kuadrat ya, 10 meter per sekon kuadrat. Sudutnya di sini ya, alfa ini kita buat misalnya 30 misalnya, 30 derajat ya. Maka dari persoalan ini nanti Anda dapat diminta untuk mencari, karena F sama dengan MA yang belum diketahui adalah A, maka kita bisa diminta mencari A ya, diminta untuk mencari A. Oke. Yang pertama Anda harus pahami adalah Anda harus bisa menggambarkan arah-arah gayanya ya, arah-arah gayanya. Oke, kita gambarkan lagi ya, kita gambarkan lagi ya. Oke, ini tadi kan di bidang yang licin, dia punya massa atau beratnya W sama dengan M kalikan G ya. Kemudian tadi dia punya sudut 30 derajat ya, 30 derajat. Dia punya komponen apa? Dia punya komponen X, dia punya komponen Z. Nah, oke. Tadi kan dia di sini ya, di sini K, kita dapat teruskan di sini K. Kita dapat teruskan di sini ya, K. Kemudian dari sini kita dapat menentukan arah dari gaya yang lainnya ya, karena didorong dari sini, maka dia itu akan bergerak ke sana. Maka dia punya juga arah ke sini,
juga punya arah ke sini juga, ya, ke bawah juga, ke arah bawah juga ada, ya, ke arah bawah juga ada. Jadi selain W sama dengan MG ke arah bawah, dia juga punya gaya yang lain, ya, punya gaya yang lain di sini. Oke, kita tuliskan ya. Di sini adalah W sama dengan MG. W sama dengan MG dia. Ini arahnya tadi sudutnya adalah theta. Sudutnya theta, oke. Kalau kita luruskan garis ini lagi, ya, luruskan garis ini lagi, maka kita dapatkan tetanya di sini, ya, tetanya di sini. Maka nilai di sini adalah K cos theta, karena sumbu miringnya, garis miringnya itu K, di sini ada K cos theta. Kemudian arah ke sini ya, arah sini atau sini, kita boleh tuliskan ke sininya, itu adalah K sin alpha, K sin theta, K sin theta, K sin theta. Ini nilainya akan sama dengan di sini, K sin theta. Oke. Sudah ketemu ya, sudah ketemu nilai K cos theta, K sin theta. Sekarang kita akan cari komponen di sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ya. Sumbu X-nya adalah F sama dengan M kali A. X-nya K cos theta sama dengan M A. Ya, M A. 20 cos 30 sama dengan M dikalikan A. Nanti A akan ketemu dengan cara pembagian ini sederhana. Sudah ketemu nilai A-nya ya. Nilai A sudah ketemu. 20 cos 30 dibagi M ketemu. Sekarang kita cari sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya. Kita tulis di sini ya, sumbu Y. Oke, sumbu Y itu tidak ada resultan gayanya sama dengan 0 ya. Tapi kalau di sini adalah MA, tadi MA. Ini sumbu X sama dengan MA karena gerakannya kan dia ke sumbu X ke sana. Sumbu Z sama dengan 0 ya. Ini Y X. Jumlah gayanya adalah 0. Kita lihat penjabarannya ya. Kita lihat penjabaran dulu. N dikurangi W ya, N dikurangi W. N-nya itu kemana? N-nya kan arah ini tadi ya, N ya. N dikurangi W, dikurangi MG. Saya tulis langsung saja ya. N dikurangi MG dikurangi K sin theta ya, dikurangi K sin theta. K sin theta-nya arahnya kan ke bawah ini ya, atau ke sini. Ini sama ya, arahnya ke bawah. Ini ada dua tanda panah untuk K sin theta dan W. N dikurangi MG kurangi K sin theta ya, sama dengan 0 ya. Ini kalau yang sumbu X tadi biasanya digunakan untuk mencari A ya, karena arahnya ke sini, dia bergerak, maka dia dapat digunakan untuk mencari A. Kalau yang sumbu Z ya, karena ini sudah ketemu, yang belum adalah sumbu normalnya atau gaya normalnya ya, maka kita bisa mencari gaya normalnya itu dari sini. Kalau sudah ketemu sini ya, N-nya bisa dicari dengan mudah ya, tinggal mengalihkan ini ke sebelah sisi yang lainnya.
sudah ketemu, N-nya sudah ketemu, nilai A-nya sudah ketemu. Itu salah satu contoh aplikasi dari hukum 2 Newton ya. Saya berikan contoh yang lain. Nanti Anda dapat baca di slide-nya ya, slide-nya. Kalau yang paling umum adalah mengenai sebuah katrol ya. Katrol ini belum bicara tentang gaya gesek-gesek ya. Belum bicara tentang gaya gesek, ini diabaikan gitu ya, diabaikan dulu. Misalnya W2, ini ada W1. Arahnya ke sini, arahnya turunnya ke sini ya. Arahnya turun ke sini. Ini nanti Anda harus paham mengenai arah-arahnya ya, pergerakannya itu kemana. Ini kita belum bicara tentang masa katrol, gesekan di sini kita tidak bicara itu, belum. Ya, ini B. Kalau kita pandang ya, pandang di blok ini, yang balok ini, maka kita tuliskan F sama dengan M. Dia bergerak ya, dia bergerak. Tapi gayanya kemana? Gayanya kemana ya? Gayanya itu ke atas, tapi beratnya ke bawah ya, beratnya ke bawah. Jadi misalnya kalau saya tulis di sini adalah T, maka T dikurangi W2 sama dengan M2 kalikan A. Ini Anda harus pahami. Kalau yang W1 dia itu turun ke bawah, maka F sama dengan A di sini. Anda harus pahami yang turun itu kan W dikurangi T-nya ya, T sama dengan M1 dikalikan A. Ini Anda harus paham mengenai ini ya. Itu nanti dilanjutkan, Anda pelajari sendiri. Oke. Kemudian satu contoh terakhir buat Anda ya. Satu contoh terakhir buat Anda mengenai gaya gesek tadi ya, gaya gesek. Kita lihat gaya gesek. Oke. Misalnya ini ada sebuah papan miring gitu, papan miring gitu ya. Anda harus paham, walaupun arahnya nanti diubah-ubah ya, paham. Misalnya sudutnya 30 derajat, Anda harus bisa menuliskan arah gaya normalnya, W-nya kemana, MG diluruskan seperti ini. Dia juga punya, ini di titik tengahnya biasanya, titik tengah seperti ini. Kemudian dia juga punya ini ya, arahnya juga sama, ini sama ini itu sama. MG ini ke bawah tuh MG cos theta, sini MG sin theta, MG sin theta. Oke, kalau kita cari dulu misalnya ditanyakan ini, balok itu dia meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap ya, pada suhu bidang miring yang kasar gitu. Pada bidang miring yang kasar tadi kan licin ya, kita tulis kasar ya. Kasar artinya dia punya gaya gesek tertentu yang nanti dia ditanyakan koefisien geseknya itu berapa, mu nya itu berapa ya. Tadi kan ada kayak gesek statik, kayak gesek kinetik ya, dia punya mu nya dia itu berapa gitu ya, berapa di dalam soal ini ditanyakan. Oke, kita harus cari komponen ya, komponen-komponennya ya. Kalau tadi dikatakan benda itu bergerak konstan, maka dapat diartikan sigma F-nya adalah 0 ya. Konstan itu sigma F-nya adalah 0.
sigma F-nya adalah 0. Kita cari komponen yang lainnya. Komponen yang lainnya misalnya sini sigma Fz sama dengan 0 ya, 0. N dikurangi Mg cos ya, Mg N ke atas ke bawah Mg cos theta sama dengan 0. Dituliskan N sama dengan Mg cos theta. Cos theta-nya berapa tadi? 30 ya. Cos theta-nya 30. Sekarang sumbu X-nya 0. Mg sin theta, dia turun ke bawah, Mg sin theta dikurangi frictionnya, gaya geseknya ya, dengan 0. Dituliskan frictionnya itu sama dengan Mg sin theta, dibalik aja ya, F sama dengan Mg sin theta. Anda harus ingat, ini mohon maaf belum saya sampaikan tadi, Anda harus ingat bahwa F itu sama dengan mu kalikan N, baik itu statik maupun kinetik ya. Maka kalau ada pernyataan seperti ini, maka kita dapat tuliskan ini, mu, saya tuliskan di mana ya, di sini aja, di sini, mu n ya, mu n itu akan sama dengan Mg sin theta. Dari sini tadi ya, mu n itu sama dengan Mg sin theta, ya kan? Ini F-nya Mg sin theta, F-nya adalah mu n, maka mu n sama dengan Mg sin theta. Padahal M-nya tadi adalah apa? N-nya tadi adalah ini ya, N-nya tadi ini, maka kita masukkan ke sini, masukkan ke situ. Jadi apa? Mu dikalikan Mg cos theta sama dengan Mg sin theta, sehingga mu itu dapat diketahui berapa? Sin, nah, saya tuliskan aja ya, sin theta dibagi cos theta, Mg saling menghilang ya, atau tangan theta ya. Tangan theta-nya berapa? 30 ya, 30 ya, berarti nilainya adalah 1/3 akar 3. Baik teman-teman, ini penjelasan singkat dari kuliah yang keempat mengenai konsep gaya. Semoga memudahkan Anda untuk belajar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.